Halo guys, sesuai janji aku akan membedah film pendek FLS2N aku yang berkolaborasi dengan Ahmad Jailani Lubis, adik kelas aku, yang berjudul Galasin. Nah, oke. Alhamdulillah aku diberi kepercayaan sama Semansa tahun 2022 itu untuk mewakili Semansa di ajang FLS2N Lomba Film Pendek. Nah, jadi memang di Lomba Film Pendek ini harus diwakilkan oleh 2 orang di sekolah tersebut. Oke, jadi sebelum kita lanjut, for your info, kenapa harus Galasin judulnya? Oke, itu Galasin itu ada filosofinya. Namun sebelum lanjut ke filosofi itu, tema FLS2N tahun 2022 itu kalau nggak salah memuliakan budaya lokal menembus dunia gitu. Nah, jadi kalian paham lah apa maksudnya? Oke, kenapa Galasin? Galasin itu kalau misalnya kalian belum tahu, tapi nanti kalian search aja ya supaya lebih jelas. Galasin itu adalah permainan zaman dulu yang dibawakan Belanda ke Indonesia gitu. Nah, jadi singkatnya Galasin itu mempertandingkan dua kelompok, kelompok A sama kelompok B lah kita bilang. Nah, si kelompok A ini yang mempertahankan menjaga bantengnya agar tidak dikuasai oleh kelompok B. Nah, tapi di suatu waktu benteng kok banteng benteng dari kelompok A ini bisa aja lengah, bisa aja diambil kalau misalnya kelompok A ini tidak kuat dalam mempertahankan banteng lagi bentengnya. Jadi harus memerlukan kerjasama yang keras dan harus kompak gitu ya, paham lah gitu ya. Nah, tapi kalaupun kita udah terlanjur nih mereka ini masuk ke dalam benteng kita, caranya tuh ada gitu. Ada caranya itu ketika kelompok B ini udah masuk, nah mau tidak mau saat mereka pokoknya kalian tahu lah, pokoknya saat mereka tuh mau masuk ke pintu yang selanjutnya itu harus kita sentuh. Nah, kalau misalnya kita sentuh, mereka kalah. Otomatis ya gugur kelompok B. Nah, jadi jangan sampai kita lengah gitu. Jangan sampai kita tidak tepat lah untuk menangkapnya. Oke, gitu. Nah, itu filosofinya sebenarnya dalam banget untuk mempertahankan negara Indonesia kita gitu. Itulah kenapa aku ambil Galasin. Oke, jadi eh, kita langsung aja ke bedah filmnya. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu nih sama pemeran-pemerannya, Miasix, mereka udah merelakan waktu mereka di hari libur gitu. Jadi karena hari itu tuh hari libur apa kalau nggak salah tuh, aku juga nggak tahu itu hari perayaan agama apa gitu. Tapi untungnya di kelas aku nggak ada Hindu kalau nggak salah ya. Nah, jadi mereka merelakan waktunya, aku terharu gitu. Itu terharu sih. Terima kasih lah ya guys. Terus juga untuk kru-kru aku, Kak Jill, dan ya pembina kita, Bu Ipa sama Pak Wawan lah. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, ini dia. Oh, disclaimer lagi, kalau kalau FLS2N ini itu film pendek yang berdurasi 3 menit, harus 3 menit. Nah, kalau misalnya itu lain ya sama eh, kredit scene-nya itu beda, sama judulnya itu beda dan logo-logo itu beda lagi. Jadi kalau untuk khusus cerita aja itu 3 menit. Dan isu filmnya tidak boleh ada dialog, tidak ada boleh suara dari pemerannya. Jadi benar-benar FLS2N ini ingin mengajak penonton agar berpikir keras apa makna dari film ini. Nah, itu yang aku mau juga gitu. Oke, kita langsung ke filmnya. Oke, ini wajib ya, judul ya. Kita harus melampirkan wajib. Logo dari Provinsi Sumatera Utara. Ini iklan ada mulu. Aku malah HP baru. Ya. Oke, ini judul Galasin. Suara bel. Jadi ini itu kebetulan saat pelajaran PPKN, dan ini pemeran gurunya ini Naila Siva. Nah, jadi pada saat pelajaran PPKN ini tuh ada presentasi kelompok. Nah, dan tiba lagi giliran kelompok satu atau kelompok Aldafa Egy Fareja ini untuk maju mempresentasikan materi mereka. Nah, sebelum lanjut lagi, kelompok Aldafa ini itu mempresentasikan, mewakilkan lah
melambangkan dari pemuda-pemudi Indonesia yang ingin mengubah dan membawa Indonesia menuju negara yang lebih apa ya, negara lebih itulah gitu ya, kayak pemuda-pemudi zaman dulu lah kayak gitu. Dan kebetulan Aldava ini adalah ketua kelompoknya. Oke, itu judulnya, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Nah, tapi tadi sebelumnya kalian harus sadar bahwasannya eh, lambang burung Garuda Pancasila yang ada di atas papan tulis itu ada. Nah, tapi nanti oke, kalian harus cerna ya, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Pancasila itu apa? Keberagaman bangsa itu apa? Itu kan berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini ada Aldafa, Radit, Laskar, Yafi. Nah, mereka terkejut saat color grading film ini mulai redup. Terkejut ke belakang, mereka heran. Kenapa tiba-tiba semua teman-temannya itu matanya tertutup kain putih. Oke, jadi itu ada maksudnya guys. Dan sebelumnya juga kalian harus sadar, itu kan bangkunya formasinya 2-2-2. Nah, kenapa aku buat kayak gitu sengaja, dan itu ada lagi setiap bangku aku isi dengan agama yang berbeda dan suku yang berbeda. Jadi ada Batak, Jawa, Muslim, Kristen, kayak gitu. Nah, itu berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman Indonesia gitu. Nah, tapi kenapa tiba-tiba mata mereka tertutup gitu saat layar presentasi Pancasila tadi dihidupkan gitu. Dan kain putih itu pun juga ada maknanya. Kain putih yang menutup mata itu kan juga berkaitan dengan dewanya Yunani itu ya gitu. Nah, jadi putih itu kebetulan adalah warna yang suci, dan mata itu adalah melambangkan keluasan gitu. Jadi keluasan itu ditutupin oleh uh, kain putih yang suci gitu. Nah, ya kayak gitu ya. Oke. Nah, nah, itu bukan sembarangan ditutup guys. Itu juga ada maknanya. Jadi ini tuh melambangkan, maaf ya kalau misalnya konten ini agak sedikit sensitif. Ini melambangkan peristiwa-peristiwa yang merusak keberagaman atau nama baik dari Bhinneka Tunggal Ika. Kan kita kan banyak tuh kasus-kasus kayak ya kebencian antar apa ya, ujaran kebencian antar agama, terus ya seperti itulah. Apalagi suku-suku ya, yang kalian sering lihat di TikTok, Instagram, kayak gitu tuh miris banget. Dan tiba-tiba layarnya error, dan tuh di sini tuh Garuda Pancasilanya hilang. Hilang, dicuri siapa? Nah, karena Egi adalah ketua kelompok, jadi dia yang memberanikan diri untuk mengecek situasi. Acting mereka tuh keren. Oke, buka itu, lihat ke kanan. Nah, ini kenapa Islam sama Islam, jilbab sama hijab? Karena Islam sesama Islam, atau agama antara agama itu aja pun. Ini bukan agama Islam aja ya. Kristen sama Kristen, Islam sama Islam, Hindu sama Hindu, Buddha sama Buddha. Itu pun kadang mereka berantem antara sesama. Kan banyak ya kejadian kayak gitu. Udah dia ke kanan, dia ke kiri, dan ke kanan lagi, dan dia ke kiri lagi. Jadi Gabriel melambangkan apa? Memakai baju hitam, full hitam, outfitnya hitam, dan pakai topeng hitam. Jadi Gabriel ini melambangkan oknum-oknum di Indonesia yang merusak perpecahan dari Kebhinneka Tunggal Ika ini, Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ini aku mau disclaimer, sebenarnya aku pengen Gabriel itu membawa burung Garudanya. Namun karena alasan ada yang mengasih apa ya, masukan ke aku, nggak usah guys, itu sensitif banget gitu. Jadi ya mau nggak mau nggak usah gitu. Nah, itu sebenarnya
yang menyuri logo Garuda apa ya, itu lambang Bhinneka Tunggal Ika di atas Pancasila itu tadi itu diculik sama oknum-oknum seperti ini gitu. Itu melambangkan mereka udah merusak merusak Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Demi apa? Demi kepentingan mereka masing-masing. Dan ya padahal itu merugikan Indonesia. Kayak gitu. Kok udah sampai sini? Alah. Eh, Bilang sorry. Oke, ini kejar-kejaran ya. Jadi ini tuh melambangkan pemuda-pemudi yang ingin memerangi gitu. Oke, oke, di sini. Nah, di sini sih yang banyak orang nggak paham. Kenapa tiba-tiba kelompok satu di lapangan? Jadi sebenarnya ini kan karena waktu yang singkat ya. Jadi semua ini disimbolisasikan aja lah gitu ya. Jadi saat mereka kejar-kejaran tadi, rekan-rekannya dari Gabriel itu udah menculik kelompok satu. Mereka mengikat kelompok satu persis sama dengan teman-teman di kelasnya menggunakan kain putih. Nah ini juga melambangkan pemuda-pemudi aja kadang yang ingin apa ya, yang ingin mempersatukan Indonesia aja kadang bisa terpecah karena suatu hal gitu. Nah tapi di sini Aldava Egy selaku ketua dari kelompok satu ditantang oleh oknum-oknum ini. Jadi kayak pemuda ini ditantang untuk bermain bersama mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalian ini misalnya aku ini oknum ya kalian ingin mempertahankan negara ini, kalian harus melewati permainan-permainan kami, permainan-permainan busuk kami, atau juga bisa disimbolkan dengan kalau misalnya ingin meraih mereka kita harus banyak melewati tantangan-tantangan gitu. Salah satunya galasin. Nah, galasin itulah yang melambangkan proses itu tadi. Ingat ya yang aku bilang tadi, kalau misalnya kelompok A harus mempertahankan bantengnya, jadi bantengnya di Indonesia, dan kelompok B-nya ini adalah oknum-oknum dari yang ingin memecah belah keberagaman Indonesia, keberagaman Indonesia. Oke, di sini tuh sebenarnya, nah ini tuh sebenarnya tuh Egi ngomong, guys, jelasin, itu kode, guys, ayo, dengan apa? Dengan mata mereka yang tertutup itu. Jadi Egi ini sangat berat tugasnya, karena dia harus mengontrol teman-temannya agar bisa berpindah, agar paham dia tuh di sini, karena kan gimana mau ngelihat lawannya orang mata tertutup gitu. Jadi tugas Egi itu sangat-sangat berat. Ya namanya ketua juga mau nggak mau gitu. Terus teman rekan-rekannya bilang oke, siap. Guys, ini jangan kalian bawa ke logika. Ini kalian bawa harus dengan perspektif makna tersirat. Karena kalau misalnya kalian pandang dengan logika, film ini nggak nyambung di logika kalian. Jadi semua scene yang ada dalam sini itu merupakan makna tersirat yang harus ditafsir lebih dalam lagi. Ya udah ini yang kita lagi tafsir. Oke, Petra. Ya. Di match pertama gagal Egi untuk mengontrol timnya. Oke, di sini Egi kalah, bisa gitu kan. Dan di sini Egi udah ngomong yang betul gitu. Akhirnya Egi ngomong dan kena dan akhirnya pemuda-pemudi ini berhasil memusnahkan ketua guild dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu kenapa ada meja. Nah itulah sebenarnya tempat burung garudanya itu disembunyikan. Oke, si Egi mulai menyadarkan teman-teman, ayo guys bangkit, kita bawa kembali perdamaian di Indonesia ini. Oke, terus Radit bilang, Gi, itu ada apa? Oke, ternyata
ini burungnya, inilah perdamaian yang harus kita bawa ke dalam masyarakat Indonesia lagi. Lari-lari guys. Oke, kita bawa ke masyarakat. Oke, dengan gagahnya Egy membawa burung Garuda, membawa perdamaian itu kembali. Ya, nah itu pun juga mereka mengambil meja dan memegang meja untuk Egy berdiri itu juga ada maknanya. Itu maknanya supaya Egy apa ya? Supaya kan itu kayak game apa ya? Game yang 17 Agustus itu panjat pinang harus menjaga pondasi agar tidak jatuh, mencapai masyarakat untuk mendamaikan itu tadi. Dan tiba-tiba saat dipasang, color grading menjadi cerah kembali dan lagu Indonesia Beta Pusaka itu diputarkan. Dan tiba-tiba presentasinya normal lagi, jadi burung Garuda lagi, jadi slide pertama lagi. Dia pun lega, akhirnya aku mau perdamaian itu kembali lagi. Dan hancurlah satu persatu ideologi yang menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mereka kembali lagi berkomunikasi, tidak ada lagi pembatasan komunikasi dan semuanya berjalan dengan baik, damai lagi seperti itu. Ya akhirnya guys, we did it. Aku nggak bimbing, aku nangis mereka guys. Aku tahu mereka itu berusaha bekerja keras untuk memerankan peranan mereka itu. Aku tahu mereka bekerja keras untuk itu, mereka nggak mau mengecewakan aku tahu itu walaupun mereka nggak berkata gitu, tapi aku paham kok karena dari mereka mensukseskan project ini aja itu adalah salah satu harapan mereka untuk aku, untuk temannya seperti itu. Bisa sutradara ya pemeran Egy dan latar belakangnya cakep ya, musik dari Indonesia. Thank you Alekop, thank you, terima kasih pada Tanah Mesa semasa kelas. Nah kenapa ada terima kasih keluarganya Viktio, karena aku ngeditnya 3 hari 3 malam di rumahnya Viktio karena komputer dia yang mumpuni. Gila, itu ceritanya tuh gini, jadi aku 3 hari itu nggak masuk sekolah hanya untuk mengedit ini karena itu mengejar deadline guys ya. Karena sebelumnya itu gini, ada lagi ceritanya. Sebelumnya skenario kita tuh nggak kayak gitu, skenario kita itu di Brastagi. Jadi casting aslinya itu adalah Marido dan teman aku Vika di Brastagi. Namun kita tuh udah ke Brastagi, kita udah nyewa hotel. Big thanks buat Fadil mensponsori hotel kami. Dio, terima kasih banyak. Namun karena cuaca dan timing tidak pas, kita gagal syuting di Brastagi. Jadi aku mengejar deadline untuk mengumpulkan ini, memikirkan skenario ulang, dan mengumpulkan mereka dan menjelaskan kepada mereka itu membutuhkan waktu. Jadi aku harus buru-buru juga mengeditnya. Jadi aku di rumah Tio tuh merasa aman, nyaman, karena juga keluarganya sayang ke aku. Keren. Eh, jadi guys, demikianlah udah film pendek. Salah juga kok ini. Ya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah aku juara 5 nggak apa-apa, is okay. Ya aku sebenarnya kemarin tuh depresi sih, gak 3 besar karena aku tuh paham pasti mereka, teman-teman aku punya six pengen yang terbaik hasilnya ke aku, pasti mereka kepingin aku tuh 3 besar gitu, tapi ya nggak apa-apa ya guys, maaf aku nggak bisa membawa kalian ke situ. At least perjuangan kalian itu selalu juara di hatiku, aku bakal ingat itu selalu, walaupun walaupun ini hanya film pendek, tapi ini bukan sekedar film pendek gitu, karena kita paham kita melewati proses-proses syuting itu tuh sangat-sangat berat karena semua modal usaha kita semua masing-masing dari nol gitu. Dari
kalian sangat sugoi, semoga kalian sukses, semoga dengan kalian membantu aku, menyenangkan aku, itu bisa menjadi amal jariah sama kalian dan kalian sukses dengan kemana di kalian dimudahkan sama teman-teman kalian, dimudahkan sama semua orang yang ada di lingkungan kalian, rezeki, jodoh, dan lain-lain. Terima kasih aku masih terharu sampai sekarang. So, aku berterima kasih dan terima kasih semua kalian yang udah mendukung aku. Semoga, semoga, semoga sukses. Oke, terima kasih. Bye bye.